Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengar firman Tuhan dan persiapkanlah seluruh kehidupanmu mendengar firman Tuhan agar sungguh-sungguh diberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dibaca dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian pembacaan nats firman Tuhan, dan saya menyapa saudara-saudari yang siap mendengar firman Tuhan. Salam. Tema firman Tuhan yang kita renungkan ialah Yesus menaklukkan roh jahat. Saudara-saudari di dalam Tuhan, salah satu yang ditakuti manusia di dunia ini adalah setan. Dan juga setan ini adalah sesuatu yang susah ditaklukkan oleh manusia. Saudara-saudari, perlu kita pahami bahwa setan itu benar-benar ada. Untuk mengetahui keberadaan setan ini dan apa dan dari mana setan, mari kita pelajari lebih dalam. Kata setan
hanya 2 kali disebutkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 dan pasal 20 ayat kedua, yang merujuk kepada kata Satanas dalam bahasa Yunani, yang kemudian diterjemahkan menjadi kata iblis di dalam 34 ayat lain di dalam Alkitab. Karenanya sinonim untuk kata setan yang terdekat dalam bahasa Indonesia adalah iblis. Juga perlu kita pahami bahwa Allah tidak pernah menciptakan yang jahat. Allah hanya menciptakan segala sesuatu yang baik dan untuk kebaikan. Karena dalam kesuciannya Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang berdosa. Yang Allah ciptakan adalah malaikat yang kemudian hari menjadi iblis atau setan. Lucifer adalah makhluk ciptaan yang paling cantik. Ia juga dipenuhi hikmat sehingga menjadi makhluk yang paling pandai dan berkuasa. Walaupun malaikat adalah makhluk yang indah, pintar, berkuasa, namun mereka tidak boleh disembah. Karena mereka juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hanya Tuhan Sang Pencipta sajalah yang patut disembah. Saudara-saudari, namanya iblis. Iblis memiliki keinginan untuk disembah. Hasratnya untuk mendapatkan kemuliaan lebih besar dari hasratnya untuk menyenangkan Allah. Keinginannya untuk mendapatkan kemuliaan ini dan ingin menyaingi Allah bisa kita baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14. Ia ingin mendapatkan kemuliaan, ia ingin menyaingi kemuliaan Allah. Keinginannya juga untuk disembah, untuk dimuliakan. Malaikat yang menjadi iblis memutuskan untuk menentang Allah dan menghasut manusia pertama untuk mengikuti dia. Jadi dia mendirikan dirinya setan, yaitu penentang. Ketika Lucifer memberontak menentang Allah, sepertiga malaikat bergabung dalam pemberontakan ini. Dan sepertiga malaikat yang jatuh inilah yang disebut setan-setan. Saudara-saudari dalam Tuhan, disitulah kita mengetahui asal-usul setan dan siapa itu setan. Dan kemudian kita lebih memahami bahwa setan itu benar-benar ada. Oleh sebab itu saudara-saudari, perlu hati-hati. Karena memang setan itu ada. Jangan sampai Anda terjebak dan menjadi pengikutnya. Setan ini pintar dan berkuasa. Jangan lawan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Setan akan kalah. Karena hanya dengan kuasa dan kekuatan Yesuslah yang dapat menaklukkan roh jahat. Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca ini dikisahkan seorang dari Gerasa yang jiwanya terganggu. Seseorang dari Gerasa yang terganggu jiwanya karena pengaruh setan. Setan yang merasuki dirinya membuat orang itu hidup liar seperti hewan. Ia tidak berpakaian, tinggal di pekuburan, dirantai dan dibelenggu, juga pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Memang inilah ciri orang yang dikuasai setan, saudara-saudari. Hidupnya menjadi liar, tidak suka bergabung, berkumpul kepada orang-orang banyak, apalagi perkumpulan orang-orang beriman, perkumpulan orang-orang baik. Ia tidak suka. Ciri-ciri orang yang dikuasai setan tidak mengenal kebaikan. Ia benci dengan hal-hal yang baik, tetapi sukanya memberontak, sukanya hal-hal yang buruk. Seperti orang yang kerasukan setan dari Gerasa ini. Hidupnya sangat hancur,
sangat kacau, tidak karuan. Bahkan setan sering menyeretnya sehingga ia sering dirantai dan dibelenggu. Tetapi oleh karena kekuatan setan yang ada di dalam dirinya, ia bisa mampu memutuskan segala pengikat itu. Bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi setan itulah yang menguatkannya. Setan itulah yang menyesatkannya, yang membawa dia ke tempat sunyi, yang membuat ia tidak berpakaian, tidak mengenal malu, tidak mengenal ketakutan lagi. Bahkan tempatnya di tempat yang seram, di kuburan-kuburan. Itulah ciri-ciri orang yang dirasuki setan, saudara-saudari. Ketika Yesus datang di daerah itu dan setan melihat Yesus, mereka sangat ketakutan. Karena setan ini pun mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah Allah pencipta mereka. Karena memang setan ini atau iblis ini sebelumnya adalah diciptakan oleh Allah dalam kebaikan, yaitu malaikat Lucifer. Itu sebabnya setan-setan ini mengenal Yesus. Dan ketika setan yang ada di dalam tubuh orang ini melihat Yesus, mereka sangat ketakutan. Mereka takut kalau Yesus melakukan sesuatu atas mereka. Walaupun mereka takut, memohon supaya Yesus tidak melakukan sesuatu terhadap mereka. Di ayat yang ke-31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Berarti setan ini tahu dan mengetahui bahwa tempat mereka adalah jurang maut, tempat kematian. Mereka memang tahu dan mengenal itu. Itu sebabnya ketika mereka melihat Yesus sebagai Allah yang berkuasa, yang lebih berkuasa daripada mereka, mereka ketakutan dan memohon supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Tetapi walaupun mereka memohon, namun bagi Yesus jiwa manusia jauh lebih berharga. Ia lebih kasihan terhadap diri orang yang dirasuki setan itu. Maka Yesus mengusir setan dari orang tersebut dan menyuruhnya ke dalam babi-babi yang ada di kawasan itu, sesuai dengan permintaan setan tersebut. Mereka memang memohon agar mereka disuruh dan diperintahkan memasuki babi yang ada di kawasan itu. Sesuai permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Yesus berkuasa atas segala kuasa yang ada di bumi, termasuk kuasa setan. Karena setan pun tunduk, taat, dan memohon belas kasihan Yesus. Kemudian manusia begitu bernilai di hadapan Allah. Karenanya Yesus membebaskan dari belenggu kuasa setan, memulihkan secara total, dan menjadikan hidupnya berarti. Setelah setan-setan itu keluar dari tubuhnya, orang tersebut duduk dekat kaki Yesus. Orang sekitar dan orang banyak melihatnya telah berpakaian dan telah waras. Ia menjadi baik, hidupnya menjadi sukacita, hidupnya dekat dengan Yesus. Bahkan ia meminta supaya ia diperkenankan mengikut Yesus. Ia meminta supaya ia kemana Yesus pergi, ia ikut beserta Yesus. Karena setan telah keluar dari dirinya. Bukan lagi setan itu yang mengatur hidupnya. Bukan lagi setan tersebut yang mengatur pikirannya, yang membawa dia ke tempat-tempat yang buruk, ke tempat-tempat yang menakutkan. Tetapi kini setelah ia bertemu dengan Yesus, Yesuslah yang berkuasa dalam hidupnya. Setan telah pergi, lalu Yesus yang ada dalam hidupnya. Itulah sebabnya ia menjadi baik, hidupnya menjadi berarti, hidupnya menjadi baik di hadapan Yesus. Ia berusaha selalu dekat dengan Yesus. Sekarang ia telah berpakaian. Ia baru menyadari tentang malu. Ia telah waras. Itu juga ciri-ciri orang yang telah
ditinggalkan oleh setan, saudara-saudari. Bahkan ia menjadi pemberita tentang segala sesuatu yang dilakukan Yesus terhadapnya. Di ayat yang ke-36, 39, kata Yesus kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Berarti di sini kita bisa melihat perbedaan, saudara-saudari. Pada saat orang ini dikuasai oleh setan, hidupnya tidak karuan, hidupnya tidak berpakaian, tidak mengenal malu, hidupnya suka di tempat yang buruk, di pekuburan, di tempat-tempat yang sunyi. Pada saat ia dikuasai oleh setan. Tetapi setelah ia bertemu dengan Yesus, setan itu meninggalkannya. Kini kuasa Yesus yang ada di dalam dirinya, hidupnya menjadi baik, hidupnya menjadi dekat dengan Yesus. Ia tidak tinggal lagi di tempat-tempat yang jahat, di tempat-tempat yang kotor, tempat yang buruk. Ia suka bergaul kepada sesama. Ia menghindari tempat-tempat sunyi. Tempatnya bukan di tempat yang sunyi lagi, tetapi ia meminta mengikut Yesus. Otomatis, saudara-saudari, di mana Yesus berada, di situ ada perkumpulan orang banyak. Yang dulunya ia takut dengan orang banyak, dulunya ia takut pada perkumpulan kepada Yesus, sekarang justru ia menyukai berkumpul bersama Yesus. Bahkan ia menjadi pemberita, memberitakan keajaiban Allah, memberitakan kekuatan Yesus. Yang dulunya ia tidak suka kepada Yesus, ia tidak suka memberitakan firman Tuhan, hidupnya sekarang telah berubah menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pemberita nama dan kuasa Tuhan Yesus. Saudara-saudari dalam Tuhan, kuasa setan dapat menghancurkan harkat, martabat, dan nilai manusia. Ia dapat membuat kehidupan seseorang tidak dapat memikirkan hal-hal yang baik. Ia sangat mempengaruhi pikiran manusia untuk melakukan kejahatan terus-menerus. Dan saudara-saudari perlu ketahui, kuasa setan ini masih bergulir hingga hari ini, bahkan sampai pada akhirnya. Setan akan terus bekerja dalam diri manusia. Setan akan terus berkeliling di dunia ini untuk mencari mangsa. Setan iblis tidak pernah diam. Setan iblis tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi manusia, karena memang keinginannya tadi ingin disembah, ingin dimuliakan. Ia berusaha bagaimana supaya manusia tidak menyembah Allah. Ia berusaha bagaimana supaya manusia tidak takluk dan taat kepada Yesus. Itu pekerjaan iblis. Ia maunya dan keinginannya, hasratnya, supaya ia yang diikuti, supaya dirinya yang disembah, dia yang dimuliakan. Setan itu akan terus bekerja sampai saat ini. Setan itu terus ada dan bekerja dalam kehidupan manusia, bahkan di dunia ini. Perlu hati-hati dan waspada, saudara-saudari. Pekerjaan-pekerjaan setan ini, ia dapat membawa penyakit dalam diri manusia. Ia dapat menakuti manusia. Ia menyesatkan, menghancurkan, menuduh, membunuh kehidupan manusia. Saudara-saudari, ini perlu kita dalami. Sesungguhnya kuasa setan yang susah ditaklukkan bukan setan yang menakutkan, bukan setan yang membuat orang jatuh sakit, bukan itu. Karena setan yang dapat terlihat, yang dapat dilihat oleh mata, setan yang menakut-nakuti manusia, setan yang membuat orang jatuh sakit, itu dapat disembuhkan. Didoakan dalam nama Yesus, itu bisa disembuhkan. Dibawa ke rumah sakit, diobatin, itu bisa disembuhkan. Tetapi kuasa setan yang susah ditaklukkan itu adalah kuasa setan yang menyesatkan manusia. Kuasa setan yang tidak dapat kelihatan, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Itu setan yang sangat ditakuti, saudara-saudari.
Manusia terperdaya sehingga tidak menyadari dosa. Manusia tidak merasa ia jauh dari Tuhan. Ia terlena saja dengan sifat-sifatnya yang jahat. Ia terhanyut pada hal-hal dunia, hal-hal kegelapan, nafsu kedagingan. Manusia terlena, tertipu oleh tipu daya setan. Itu setan, kekuasaan setan yang susah ditaklukkan, saudara-saudari. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, jangan sampai engkau tertipu oleh tipu daya setan. Jangan mau menjadi pengikutnya, apalagi jangan menjadi pemelihara setan. Saudara-saudari, bisa saja ada di dunia ini orang-orang yang menjadi pemelihara setan. Mari kita lihat seperti apa orang yang memelihara setan ini. Orang memelihara setan, jika ia memiliki jimat-jimat ilmu hitam, jadi kemana-mana apapun yang ia lakukan, kekuatannya adalah dari jimat atau ilmu hitamnya ini. Dan saudara tahu jimat dan ilmu hitam itu dari mana? Itu dari setan. Banyak kita dengar ada orang yang dapat berjalan di atas air. Ada orang yang melakukan sesuatu yang menurut kita aneh dan ajaib karena kekuatan jimat dan ilmu hitamnya. Itu semua adalah kekuatan setan. Jika orang suka menyimpan jimat, menyimpan ilmu hitam, berarti ia telah memelihara setan, saudara-saudari. Ciri-ciri orang yang memelihara setan dalam hidupnya adalah sengaja berbuat jahat, sengaja menjauhkan diri dari Tuhan, tidak mau taat tunduk kepada Tuhan, tidak mau mengikuti firman Tuhan, berarti sengaja memelihara setan dalam hidupnya. Orang-orang yang suka menyakiti sesama, menjahati orang lain, merusak hidup orang lain, memiliki sifat iri, dengki, dendam. Ia tidak suka melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain bahagia, tidak suka melihat orang lain hidupnya menjadi naik. Ia berusaha menjatuhkan itu. Dan orang ini tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan. Jika ia ditegur dan diingatkan tentang perbuatan jahatnya terhadap orang lain, ia memberontak, ia emosi. Orang yang tidak mau ditegur dan diingatkan seperti ini adalah orang yang sengaja memelihara setan dalam hidupnya. Semua itu ciri-ciri pemelihara setan, saudara-saudari. Jika ada di dalam diri saudara-saudari dalam Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan ini, segera usirlah setan itu. Engkau tidak menyadari sedang diperdaya oleh setan. Engkau sedang tidak menyadari bahwa engkau sedang memelihara setan. Jauhkanlah itu dari hidupmu, karena akan merusak hidupmu, merusak nama baikmu. Engkau tidak disukai orang, orang takut kepadamu. Harta penghasilanmu menjadi berantakan. Hidupmu tidak ada baik-baiknya. Itu yang terjadi kepada orang yang suka diperdaya oleh setan, yang suka memelihara setan. Sebab itu saudara-saudari, dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bahwa dengan kuasa Yesus menaklukkan roh jahat. Gunakanlah kuasa Yesus dalam hidupmu. Kita melihat tadi dengan kehadiran Yesus dalam hidup orang gerasa ini, setan itu langsung pergi, langsung takut. Begitulah dalam kehidupan kita, dalam kehidupanmu engkau hadirkan Yesus. Segala setan-setan yang jahat yang membawamu dalam dosa akan pergi meninggalkan engkau. Gunakanlah kuasa Yesus dalam hidupmu. Apa saja yang engkau lakukan, biarlah itu terjadi atas kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga hidupmu menjadi baik, hidupmu menjadi berarti, menjadi berharga. Berharga di dalam kepada sesama, berharga di mata sesama. Terlebih-lebih engkau berharga di mata Tuhan, di mata Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Setan memang musuh kita, tetapi bukan tandingan kita. Setan itu lebih pintar, lebih berkuasa. Jika engkau melawan dengan kekuatanmu sendiri, engkau kalah.
Hanya kuasa Yesuslah yang dapat menaklukkan itu. Hanya kuasa Allah lah yang dapat mengusir setan-setan itu. Sebab itu saudara-saudari, hadirkanlah Yesus di dalam hidupmu. Hadirkanlah kuasa Tuhan di dalam setiap apa yang engkau lakukan. Buanglah segala kuasa-kuasa setan, kuasa iblis yang menyusahkan, yang menyesatkan, dan yang menghancurkan hidupmu. Mengapa saudara-saudari ingin hidupnya hancur? Kenapa saudara-saudari ingin hidupnya kacau, hidupnya buruk? Kenapa saudara-saudari? Kenapa tidak mau hidup yang baik? Kenapa tidak mau hidup yang bahagia, yang berarti? Dari firman Tuhan ini kita diingatkan, jiwa manusia sangat berarti bagi Tuhan. Jiwa manusia jauh lebih berharga bagi Yesus. Ia tidak mau hidupmu hancur, jiwamu hancur. Ia tidak mau, Yesus tidak mau jika hidupmu menjadi mati. Ia mau segala setan-setan itu dalam hidupmu meninggalkan engkau. Sebab itu saudara-saudari, hanya dengan pertemuan dan kehadiran Yesus dalam diri manusia yang memampukan manusia itu ditinggalkan oleh setan. Dan biarlah hidupmu dikuasai oleh kuasa Tuhan. Biarlah hidupmu dikuasai oleh Yesus, bukan lagi setan-setan dunia ini. Sehingga seperti orang gerasa ini tadi, setelah setan keluar dari tubuhnya, ia mau mengikut Yesus. Ia suka perkumpulan kepada Yesus. Di saat ini perkumpulan rohani, perkumpulan orang beriman, berkumpul di gereja, berkumpul pada penelaah Alkitab. Itu kesukaan orang yang dikuasai oleh Tuhan, yang hidupnya telah ditinggalkan oleh setan-setan atau iblis. Jika hidupmu masih tidak mau dalam perkumpulan memuji nama Tuhan, berarti hidupmu masih dikuasai oleh setan. Tetapi setiap orang yang keinginannya ingin mengikuti Yesus, hasratnya untuk berkumpul memberitakan firman Tuhan, berkumpul bernyanyi memuji menyembah Tuhan, berarti setan telah meninggalkan hidupnya. Sebab itu saudara-saudari, dari firman Tuhan ini, biarlah kuasa Tuhan Yesus yang terus ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa Tuhan yang terus bekerja, dan jangan mau lagi dikuasai oleh kuasa setan dan kuasa iblis, karena itu akan menghancurkan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Allah yang kuasa, kami telah mendengar firman-Mu, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari kuasa segalanya. Kami mengusir segala kuasa setan, kuasa jahat dalam hidup kami. Kami hanya mau kuasa Tuhan yang memberi kami hidup berarti dan bahagia hingga kami bersukacita. Amin.